حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا. Halo, shalom teman-teman semua. Saya mendapatkan artikel dari situs answeringislam.org /green-7.htm. Di sini judulnya Different Arabic Version of the Quran. Ya, ini bisa saya translate ya, ternyata kita langsung translate pakai Google. Ini judulnya berbeda-beda versi Arab dari Al-Quran oleh Samuel Green. Kita akan bahas ini bersama dengan Ibu Fadilah. Shalom Bu Fadilah. Shalom, shalom Pak. Ya, kita akan bahas mengenai perbedaan antara Al-Quran versi Hafs dan versi Warsh. Oleh karena itu, mendingan kita baca dulu ya artikel ini isinya apa ya. Siap Pak. Oke, ini perkenalan. Banyak Muslim yang mengatakan kepada saya bahwa hanya ada satu Al-Quran. Dan Al-Quran tersebut telah dilestarikan dengan sempurna, bahwa semua Al-Quran di seluruh dunia adalah sama. Mereka mengatakan untuk membuktikan bahwa Al-Quran lebih baik dari Alkitab. Mungkin seorang Muslim pernah mengatakan hal ini kepada Anda. Mungkin ada seorang Muslim dan pernah mengatakan hal ini kepada orang lain. Hal ini lazim bagi umat Islam untuk mempercayai hal ini, karena inilah yang diajarkan oleh para pemimpin Islam. Tidak ada kitab lain di dunia ini yang dapat menandingi Al-Quran. Fakta yang mencengangkan tentang kitab Allah ini adalah bahwa kitab ini tidak berubah. Bahkan sampai satu titik pun selama 1400 tahun terakhir, tidak ada variasi teks yang ditemukan di dalamnya. Anda bisa mengecek sendiri dengan mendengarkan pengajian umat Islam dari berbagai belahan dunia. Ini dikutip dari buku Prinsip Dasar Islam halaman 4. Nah, buku ini ya, The Principle of Islam. Jadi, ini dasarnya dari sini, dan ini menyebar seluruh dunia. Yang kita sering dengar ya, klaim dari teman-teman yang Muslim. Klaim di atas adalah bahwa seluruh Al-Quran di seluruh dunia adalah identik, dan tidak ada variasi teks yang dapat ditemukan. Bahkan, penulis mengeluarkan tantangan yang berbunyi, Anda bisa memeriksa sendiri dengan mendengarkan pengajian umat Islam dari berbagai belahan dunia. Pada artikel ini saya akan menerima tantangan ini dan melihat apakah semua Al-Quran itu identik. Ini isinya ya, sejarah yang terkait dengan pembacaan Al-Quran, perbandingan antara Al-Quran berbahasa Arab dari berbagai belahan dunia, sejauh mana perbedaan tersebut mempengaruhi maknanya, membandingkan lebih banyak Al-Quran berbahasa Arab. Lampiran 1, bagaimana para ulama memahami perbedaan qiraat. Lampiran 2, apakah qiraat berbeda versinya. Lampiran 3, apakah qiraat Al-Quran berbeda? Lampiran 4, Al-Quran lisan bukan tulisan. Lampiran 5, asal-usul 10 qiraat penjelasan tradisional yang umum. Lampiran 6, asal-usul 10 qiraat sebuah penjelasan tradisional alternatif. Lampiran 7, memilih qiraat terbaik, keilmuan Islam dalam prakteknya. Lampiran 8, apakah sanad qiraat dapat dipercaya? Lampiran 9, tempat melihat dan membeli berbagai Al-Quran berbahasa Arab. Oke, kita mulai dari sini, sejarah. Kita mulai dengan pembukaan ensiklopedia Islam. Sarjana ini menjelaskan aspek penting dari sejarah Al-Quran. Silakan baca kutipan ini beberapa kali jika Anda baru mengenai bidang studi ini. Secara historis, setelah resesif definitif Al-Quran dilakukan atas perintah Khalifah Utsman, varian bacaan tertentu tetap ada dan tentu saja bertahan dan meningkat seiring dengan meninggalnya para sahabat yang menghafal teks tersebut. Karena tulisan Arab yang masih kecil, tidak ada huruf vokal, tanda-tanda, dan bahkan diakritikal yang diperlukan untuk membedakan antara konsonan-konsonan tertentu tidaklah memadai. Pada abad keempat, Islam diputuskan untuk menggunakan bacaan dalam kurung qiraat yang diturunkan dari 7 pembaca dalam kurung qura yang berwenang. Terlebih lagi untuk memastikan keakuratan transmisi, masing-masing diberikan 2 pemancar dalam kurung rawi jamak ruwah. Dari 7 teks dasar ini, Al-Qiraat As-Sab, 7 bacaan, masing-masing mempunyai 2 versi yang ditransmisikan atau diriwayatkan
dengan hanya sedikit variasi dalam penyusunan kata, tetapi semuanya berisi titik-titik vokal yang teliti dan hal-hal lain yang diperlukan. Tanda diakritik, tanda kutip pembaca yang berwenang adalah Nafi dari Madinah, wafat 169 atau 785 Masehi, Ibnu Katsir dari Mekah, wafat 119 Hijriah atau 737 Masehi, Abu Amir Al-Ala dari Damaskus, wafat 153 Hijriah atau 770 Masehi, Ibnu Amir dari Basra, wafat 118 atau 736 Masehi, Hamzah dari Kufah, wafat 156 atau 772 Masehi, Al-Kisai dari Kufah, wafat 189 Hijriah atau 804 Masehi, Abu Bakar Asim dari Kufah, wafat 158 atau 778 Masehi. Ini dari Cyril Blaise, Ensiklopedia Ringkas Islam, Qiraah edisi keempat 2013, halaman 436, tambah tebal. Oleh karena itu, Khalifah ketiga Utsman membuat teks baku Al-Quran dengan pembacanya diturunkan dari orang-orang yang disebut pembaca, bahasa Arab Qurra. Pembaca atau Qurra adalah pembaca Al-Quran terkenal dari abad-abad awal Islam. Cara orang-orang ini membaca Al-Quran secara formal dicatat dalam bentuk tekstual oleh orang-orang lain yang disebut penyampai. Ada lebih banyak pembaca dan pemancar daripada yang tercantum di atas. Tabel di bawah mencantum 10 pembaca yang diterima secara umum, versi transmisinya dan area penggunanya saat ini. Ya, ini ya, kolom pertama ini pembaca, kolom kedua ini pemancar, kolom ketiga ini area penggunanya saat ini. Jadi pertama ada Nafi punya 2, ini ada Wars sama ada Kalun. Wars itu ada di Aljazair, Maroko, sebagian Tunisia, Afrika Barat, dan Sudan. Kemudian Kalun ada di Libya, Tunisia, dan sebagian Qatar. Kemudian ada Ibnu Katsir, ini pemancarnya Al-Bazi dan Kunbul. Ada lagi Abu Amir Al-Ala, pemancarnya Al-Duri dan Asuri. Al-Duri bagian dari Sudan dan Afrika Barat. Kemudian ada Ibnu Amir, ini pemancarnya si Hisham dan Ibnu Dakwah, bagian dari Yaman. Hamzah, ada pemancarnya Kalab dan ada Kalat. Kemudian ada Al-Kisai, pemancarnya Al-Duri, Abu Al-Haris. Kemudian ada Abu Bakar Asim, ini pemancarnya Hafs dan Ibnu Asyah. Hafs inilah yang kemudian jadi di dunia Islam pada umumnya. Ada lagi Abu Ja'far, ini pemancarnya Ibnu Wardan, Ibnu Jamas. Ada Yakub Al-Hasimi, pemancarnya Ruwais. Kemudian ada lagi Kalaf Al-Bazar, pemancarnya Ishak dan Idris Al-Haddad. Ini kutipannya dari buku Abu Amir Yasir Kadi, Pengantar Ilmu Al-Quran, terbitan 1999, halaman 199. Ini berarti ada banyak versi Al-Quran yang ditransmisikan. Ini disebut bacaan atau dalam bahasa Arab qiraat. Jika mengaji atau membaca Al-Quran, maka akan sesuai dengan salah satu qiraat atau bacaan tersebut. Masing-masing qiraat tersebut mempunyai rantai perawi atau isnad tersendiri, seperti sebuah hadis. Dan seperti hadis, sebagian qiraat diterima dan sebagian lainnya ditolak. Sekarang kita akan membandingkan dua Al-Quran dengan qiraat yang berbeda. Perbandingan dua Al-Quran Arab. Al-Quran di sebelah kiri sekarang menjadi Al-Quran yang paling umum digunakan. Ini adalah edisi standar Mesir tahun 1924 berdasarkan qiraat Imam Hafiz. Al-Quran di sebelah kanan menurut Imam Wars dan terutama digunakan di Afrika Utara. Ketika kita membandingkan Al-Quran ini, kita melihat 5 jenis perbedaan utama di antara keduanya. Yang pertama, kata tambahan. Yang kedua, perbedaan grafis atau huruf dasar. Yang ketiga, perbedaan diakritik. Yang keempat, perbedaan vokal. Yang kelima, perbedaan basmalah. Contoh berikut adalah memindai kata yang sama dalam ayat yang sama dari kedua Al-Quran ini. Kadang nomor ayatnya berbeda, karena kedua Al-Quran memberi nomor ayat yang berbeda. Ada sedikit perbedaan dalam aksara juga. Huruf kaf dalam Al-Quran Wars ditulis hanya dengan 1 titik di atas, dan fa memiliki 1 titik di bawah. Ini adalah ortografi aksara Arab
Afrika Utara atau Maghribi. Kata tambahan. Oke, ini perbedaannya ya. Ini sebelah kiri Al-Quran menurut kiraat Imam Hafs, dan di kanan Al-Quran menurut kiraat Imam Waras. Kita akan dibantu oleh Bu Fadilah yang akan menjelaskan perbedaan-perbedaan antara tulisan-tulisan yang ada di Hafs dan juga ada di Wars. Yang di sebelah kiri ini adalah dari Hafs, yang di kanan ini adalah dari Wars. Ini yang pertama dari Al-Quran surah 57 ayat 24, ini di Hafs. Kalau di Wars ini Al-Quran surah 57 ayat 23. Ada perbedaan di sini ya, cuman itu kita tidak permasalahkan. Nah, di sini di Qiraat Hafs memiliki tambahan kata huwa dalam ayat ini. Hal ini yang membuat tata bahasa antara kedua Al-Quran ini berbeda. Dalam Qiraat Hafs ada kalimat Allah Maha Mandiri, sedangkan dalam Qiraat Wars terdapat ungkapan Allah yang Maha Swasembada. Kedua ayat Al-Quran mengungkapkan gagasan yang sama, namun melakukan dengan cara yang berbeda, dan akibatnya dibaca secara berbeda. Oke, ini perlu dijelasin atau enggak ini, Bu? Boleh, Pak. Ya, oke, ini penjelasannya kita berikan kepada Gini, Bu Fadilah. Kalau yang ini sebenarnya gini, Pak. Kalau ini kayaknya pakai bahasa mana ya dia dibilang Allah Maha Mandiri. Roni itu kan sebenarnya kaya. Nah, perbedaannya di sini, kalau yang di Wars itu kan nggak pakai kata huwa. Nah, kalau yang di Wars itu kan Allah yang kaya. Kalau yang Hafs itu Allah dialah yang kaya. Itu bedanya. Nah, cuman kalau di sini kan artinya kan berbeda itu Pak, maksud saya. Yang ditulis di sini. Ada kata tambahan huwanya itu aja. Kayak ini. Ini kan di Wars itu tidak ada pakai kata wa, sari'u itu. Wa, saya cek juga memang tidak ada kata wa. Sedangkan di Hafs ada kata wa. Nah, Indonesia kebanyakan pakai yang versi Hafs kalau saya nggak salah. Ya, betul. Indonesia pakai versi Hafs. Ya, ini yang versi Hafs ya. Hafs ini coba saya bacakan. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Nah, itu ada huwal ghani. Fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Ya, ini yang Hafs. Ada kata huwa di situ. Ya. Nah, ini saya dapat yang versi Wars ya. Wars. Ini versi Wars, ini ada di aplikasi. Kita langsung lihat di sini perbandingan. Ini versi Wars. Wars ini, Pak. Ya. Ya, saya bacakan, Pak ya. Allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yatawalla fa innallahal ghaniyyul hamid. Kata huwanya hilang. Enggak ada. Ini versi Wars. Coba Bapak minta tolong Pak klik yang jari 3 itu di situ biar kita nggak dibilang bohong Pak. Versi apakah ini? Nah, di bawahnya iya Wars. Wars ya. Betul. Ini Wars, di sini ada lagi sebenarnya yang lain. Ada versi Kalun, tapi kita pakai versi Wars saja ya. Iya. Ya, ini bukan bikinan Oten ya teman-teman ya. Kita nggak kerajinan bikin beginian. Oten nggak tuh yang kena tuh. Oke, itu ayat yang tadi Pak ya. Al-Hadid ayat 24. Nah ini Wars yang Hafsnya kita tadi lihat yang punya Kemenak. Oke, sekarang ayat berikutnya Pak. Kita lanjut perbedaan yang kedua ya. Ini dari Al-Quran surah 3 ayat 133. Di sini dikatakan Qiraat Hafs mempunyai tambahan kata waw, dan hal ini tidak mengubah makna ayat tersebut, tetapi mengubah cara pengucapannya. Jadi ini ada wa di depan ada da ya. Nah, ini perlu dilihat. Boleh Pak. Ya, itu penambahan kata huruf waw itu penambahan Pak. Oke. Nah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Nah, di kata yang pertama ada waw di situ wasari'u. Sedangkan di versi Wars itu sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wawnya hilang.
Nah, ini ya. Di sini harusnya kelihatan ini. Ya, ini sama yang ini ya. Iya, betul, berbeda. Oke, ada perbedaan satu huruf di sini. Penambahan. Iya, itu artinya jadi bertambah, Pak. Wa itu artinya dan. Dan, Iya. oke. Ya, ini lanjut perbedaan grafis atau huruf dasar. Ini Al-Quran surah kedua ayat 132 di Hafs, dan Al-Quran surah 2 ayat 131 di Wars. Penempatan. Iya. Qiraat Hafs merupakan kata kerja bentuk kedua, sedangkan qiraat Wars mempunyai tambahan alif untuk menjadikan kata kerja bentuk keempat. Hal ini mengintensifkan makna kata kerja dan mengubah cara pengucapan. Ya, ini yang versi Wars. Ya, wa wassa biha Ibrahim wa banihi wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa. Oh, di situ wa wassa. Oke, ini dari ayat 132 ya, Pak ya. Al-Baqarah 132 dari versi Wars ya. Nah, wa ausa biha Ibrahim wa ausa. Yang tadi kan wa wassa, yang tadi wa ausa. Oke, kita lanjut ya, Bu. Iya. Berikutnya Al-Quran surah 5 ayat 54 dari versi Hafs dan Al-Quran surah 5 ayat 56 dari versi Wars. Kedua kata tersebut diucapkan secara berbeda namun mempunyai arti yang sama. Ini adalah contoh berbeda dari kata kerja Yusuf bentuk ke-8. Kemungkinan besar ini adalah perbedaan dialek. Iya. Oke, ini kayaknya kita nggak perlu buka ya, biar nggak lama, Bu. Soalnya ya, banyak betul, ini. Betul. Nah, banyak banget, Pak. Mending yang kul ini, Pak, yang bawah ini. Ya, lanjut ya. Kul ini sangat berbeda. Yang satu berkata, yang kedua katakanlah. Itu beda banget, Pak. Ya. Oke, ini yang berikutnya dari Al-Quran surah 21 ayat 4, sama-sama di Wars 21 ayat 4. Dalam Hafs, qiraat qala adalah perfect tense, dan oleh karena itu Muhammad adalah subjek kata kerja. Tapi dalam Wars, qiraat kul adalah keharusan, dan oleh karena itu subjeknya adalah Tuhan yang memerintahkan Muhammad atau Betul. Muslim. Perbedaan ini terulang dalam Al-Quran surah 21 ayat 112. Ya, ini kita lihat ya. Iya. Nah, ini. Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh wa huwas samiul alim. Di kata pertama itu, Pak. Qala. Ya, ini ya. Dia berkata. Ini sebenarnya fi'il madhi untuk orang ketiga tunggal. Fi'il madhi itu past tense. Tapi untuk orang ketiga tunggal. Kata kerja. Dia telah berkata. Nah, sekarang artinya yang menjadi subjek adalah orang ketiga tunggal. Si dia. Ya, coba kita lihat yang versi Wars. Qul Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh wa huwas samiul alim. Itu ayat 4. Qul di situ. Nah, iya tuh qul. Qul artinya katakanlah. Jadi ada orang yang memerintahkan. Subjeknya adalah Allah. Karena Allah yang memerintahkan. Yang memerintahkan. Ya, jadi kalau ini adalah perintah di sini, di Wars. Kalau di Hafs, ini cuma pemberitahuan ya. Cuma cerita doang. Betul. Kan? Iya. Cuma dikasih tahu Muhammad berkata begini gitu. Iya, bukan perintah. Ya. Oke, kita lanjut ke Al-Quran surah 91 ayat 15. Ada huruf yang berbeda di awal kata-kata ini. Betul. Ini mengubah koneksi dari dan menjadi karena itu. Maka atau karena itu, betul. Fa dan wa. Jadi ini ada perbedaan makna ya. Perlu dibaca nggak Bu ini, Bu? Enggak begitu ini, Pak. Yang begitu signifikan perbedaannya ini kan cuman yang satu dan yang satu maka. Ini berbeda sebenarnya cukup lumayan loh Bu ini Bu, dan sama maka itu jauh loh Bu sebenarnya Bu. Kayak misalnya nih, saya makan nasi dan minum air.
itu berbeda Iya. sama Oh iya saya betul. makan nasi, maka saya minum air. Itu kan ada sebab akibat di situ kan? Betul. Saya minum Hmm. saya haus maka saya minum. Mhm. Nah, itu ada hubungan tuh, gitu. Ada hubungan. Kalau misalnya saya haus dan saya minum, itu ya nggak begitu benar ya, nggak gitu tepat sebenarnya cara penyampaiannya gitu. Iya, bukan sebab Nggak akibat. ada hubungan, Biasanya kata dan nggak ada itu hubungan sebab akibatnya. penambahan. Penambahan misalnya saya makan dan minum. Mm-mm. Itu biasanya Kalau kan paralel. itu maka biasanya sebab akibat. Saya lapar maka saya makan. Iya. Nah, kalau misalnya ini, jadi yang benar yang mana nih, Bu? Ini kayaknya boleh boleh dilihat juga nih, 91 ayat 15. Boleh, boleh, boleh. Nah, ini Ya, ya. geser Pak. Ayat itu tuh 15. Nah, biar Oh kelihatan. ya, fala ya khofu ukbaha. Maka dia, nah ini beda. Maka dia tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Mhm. Nah, kita ngecek bagaimana yang benar yang mana. Nah, ceknya harusnya kalau lihat begini kita harusnya baca kalimat sebelumnya, konteksnya kan? Betul, betul. Betul ya? Ya, kalau bahasa Indonesianya aja ya. Namun mereka Ya, kemudian mendustakannya dalam kurung saleh dan menyembelih dalam kurung unta betina itu. Maka Tuhan membinasakan mereka karena dosa-dosanya, lalu meratakan mereka dalam kurung dengan tanah. Ini kan, ini nggak nyambung ya? Ini nggak ceritanya apa nyambung juga nggak Pak, nyambung? Hah? nggak Dan dia nyambung. tidak takut terhadap akibatnya. Dia ini siapa maksudnya ya? Nggak tahu. Akibat dari perbuatan apa juga nggak jelas. Oh, ini sih tentang si unta betina, Bu. Unta betina ini. Iya, Tahu nggak, Bu, cerita maksudnya tentang unta yang dia betina? takut itu dia tidak takut terhadap apa itu loh Pak. Iya, ini nggak ada konteksnya, nggak nyambung juga nih sama ayat sebelumnya sih. Dia tidak Betul. takut, dia ini maksudnya siapa, apakah si salehnya, maka Tuhan membinasakan mereka karena dosa-dosanya. Lalu, ini kan maksudnya kan membinasakan si orang-orang yang membunuh unta-unta ini kan. Udah, iya, Nah, orang-orang yang membunuh unta ini. Mungkin si salehnya kali ya. Ini satu orang tunggal ya, Bu ya, dia, Bu. iya. Yakobu itu dia satu orang tunggal Pak. Kecuali kalau Hmm. Yakobu, nah itu baru mereka. Ya, ini kayaknya pakai dan sama pakai maka dua-duanya nggak nyambung sama yang sebelumnya ya. Sama-sama nggak nyambung Pak. Sama-sama nggak nyambung ini. Konteksnya siapa yang nggak takut nggak ngerti. Iya. Oke, kita lanjut aja lah. Kalau Bukan urusan iya, kita. Kita iya. cuma Kalau di situ menyampaikan kan bahwa ini dibilangnya berbeda. Allah yang tidak takut. Tapi di situ kan tulisnya kan wala yakhafuna kecuali Allah wala yakhafuna berarti jelas dianya siapa kan di sini nggak jelas ini. Ya, kalau Allah kan lucu juga, Bu. Masa Allah tidak takut Makanya terhadap makanya akibatnya kan aneh. iya, Oke lah, ini lanjut aja lah. Pokoknya yang iya. dulunya sama-sama nggak nyambung sih. Oke, Sama-sama lanjut nggak ya nyambung. perbedaan. Nah, ini nih. Ini beda Perbedaan artinya definisi. jauh banget, Pak. Nih. Ya, oke. Bahasa Arab menggunakan titik ijam untuk membedakan huruf-huruf tertentu yang penulisannya sama. Misalnya ini simbol dasarnya ini ya, seperti ini. Mewakili 5 huruf yang berbeda dalam bahasa Arab, tergantung di mana titik diakritik ditempatkan. Ba, ta, tha, nun, ya. Nah, ini jadi bisa ada 5 macam ya. Di sini kita melihat perbedaan lain antara kedua Al-Quran ini. Mereka tidak memiliki titik-titik di tempat yang sama. Hasilnya adalah terbentuk huruf-huruf yang berbeda. Nah, ini jadi 5 macam ya, seperti ini ya. Ya, itu ba, ta, sa, nun, Nun, ya, ya. iya, iya, betul Pak Hmm, itu. oke. Itu tuh Nah, tadi itu ini tanda sambung aja itu antar huruf satu dengan yang lain. mhm. Ya, ini contohnya di Al-Quran surah 2 ayat 58 di Hafs dan Al-Quran surah 2 ayat 57 di Wars ya. Ini ada huruf yang berbeda di awal kata ini. Perbedaannya mengubah arti dari kita menjadi dia. Betul. Hmm. Oke, ini menarik ya. Ya, Kita ini atau udah jauh dia. Pak artinya. Jauh, Iya, lumayan jauh ya. Kita jauh lihat ya. banget Pak. 2, 58. Oke, saya bacakan.
Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Hittatun naghfir lakum. Naghfir itu nahnu, kami, kita. Itu Pak. Kami mengampuni, itu artinya. Ya, ini kami mengampuni. Iya kan? Oke, ini yang di Hafs. Yang di Wars. Wa iskul nadkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hittatu yughfir lakum. Yughfar lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Di situ yughfar lakum. Yang ini dia, yang tadi kami. Dia mengampuni, yang ini kami. Sama-sama mengampuni ya. Tapi yang mengampuni berbeda. Subjeknya yang mengampuni siapa? Dia sama kami ya jelas beda, Pak. Misalnya saya ngomong nih, kalau kita, saya dengan Pak TR misalnya, kalau dia kan orang lain lagi. Itu Pak, udah jauh lah bedanya Pak. Ya. Oke, kita lanjut ya Bu. Iya, lanjut Pak. Ya, berikutnya dari Al-Quran surah kedua ayat 140. Ini di sini takuluna, di sini yakuluna. Ada huruf yang berbeda di awal kata ini, perbedaan mengubah arti dari kamu menjadi mereka. Iya, ini beda banget. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Itu yang pertama sekali Pak. Taquluna, kalian berkata. Kalau di situ Al-Baqarah. Ya? Oh ya, am yaquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Loh. Itu kok ada yang beda juga, Pak? Selain kata yaquluna, itu ada yang beda nih. Qula antumu. Kalau di sini kan qula antum. Qul antum. Di Warsh qula antum. Di sini hamzanya kurang satu. Terus bukan kata qul, tetapi qula antum. Bisa berbeda itu. Am yaquluna, dan mereka berkata. Kalau tadi kan am taquluna, ya. Inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Qul antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, itu. Kalau di situ qul antum. Kalau di sini qul antum. Nah, beda. Saya nggak ngerti nih. Mana yang salah? Oke, lanjut Pak. Iya. Oke, ini kayaknya banyak sekali Bu. Kayaknya kita nggak bisa satu persatu kita buka ya. Betul. Ini mungkin teman-teman kalau mau buka, silakan buka ke sini ya. Mau cari sendiri, periksa sendiri. Sering strip-islam.org garing green G-nya huruf besar garing 7.htm ya. Ya mungkin kita nggak bisa buka satu persatu. Mungkin kita bacain aja ya Bu ya ini ya. Yang mungkin menurut kita agak krusial gitu. Soalnya ini banyak sekali dan kita udah cek intinya tadi kita sudah buktikan ya. Itu yang tadi namanya Hafs ada di Quran kita di Kemenak, dan satu lagi teman-teman kalau mau cek Wars itu ada di aplikasi di Android. Teman-teman bisa cari Wars Quran gitu. Kalau teman bisa cari sendiri, cek sendiri. Oke. Nah, ini tadi di sini ya, Al-Quran surah 2 ayat 140. Ini ada lagi Al-Quran surah 2 ayat 159 di Hafs, di Warsnya 2 ayat 258. Ini nun sizuha, di sini nun siruha. Ada titik yang hilang, Pak.
Yang di versi Hafs itu zai titik ada di situ tuh. Kalau yang versi Warsh itu nggak ada titik. Iya, itu maknanya jadi berbeda. Orang penyebutannya jadi berbeda. Yang satu nun syizua, yang satu jadi nun syuruha. Ra sama zai. Ya, ada huruf dasar yang berbeda dalam kata-kata ini. Ini menghasilkan dua kata yang berbeda. Kedua kata tersebut memiliki arti yang mirip tapi tidak identik. Ini kami akan bangkit. Ini kami akan menghidupkan kembali atau menghidupkan. Oke, terus ada lagi ini Al-Quran surat 3 ayat 81. Ataitukum sama atainakum di Al-Quran versi Warsh. Nah, di Al-Quran surat 3 ayat 80. Di sini bedanya aku memberimu, di sini kami memberi Anda. Ya, bedanya di mana itu titiknya juga yang versi Hafs itu ketambahan 1, yang versi Warsh itu kurang 1. Jadi mana yang benar, mana yang salah tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Artinya jadi berbeda. Ya, jadi bedanya aku dan kita ya. Iya, ataina itu kami atau kita. Aku memberi, kami memberi, itu udah beda. Ya, lanjut Pak. Ini di Al-Quran surah 4 ayat 152. Di sini Al-Quran surah 4 ayat 151 di Warsh. Niyutihim. Di sini nu'utihimu. Yang satu yutihim, dia memberi, yang satu kami memberi. Jadi subjeknya orangnya yang beda. Ya, ini perbedaannya mengubah arti dari kita menjadi dia. Ya, ini berbeda jauh teman-teman, kita sama dia ya. Kita yang memberi atau dia yang memberi, ini beda jauh. Ini urusan apa ya? Oke, kita lewat aja lah. Terus ini ada lagi Al-Quran surah 43 ayat 19. Az-Zukhruf di sini versi Hafsnya itu ibadur rahman. Ibadur rahman. Ini inda rahman. Nah, ini bedanya di sini ya, ada ibadu sama inda. Itu bukan cuma kiroat yang beda, maknanya juga beda. Ya, ini penjelasannya. Huruf tengah dari kata tengah berbeda dalam ayat-ayat ini. Hal ini mengubah arti secara signifikan. Dalam Hafs, kata tersebut adalah kata benda yang berarti budak. Sedangkan Warsh, kiraat kata tersebut merupakan preposisi yang berarti dengan. Jadi ayat-ayat tersebut mempunyai arti yang berbeda, jauh berbedanya ya. Betul, itu titiknya, yang satu di atas, yang satu di bawah, itu Pak sebenarnya. Jadi kalau misalnya ya, itu tidak pakai harokat, iya. Kalau itu tidak pakai harokat, ya orang jadi berbeda cara bacanya juga. Hum inda rahman, hum ibadur rahman. Artinya jadi bukan cuma kiroat, artinya pun jadi berbeda. Makanya kalau saya bilang bahasa Arab itu hati-hati dengan pronouns dan penulisan. Salah tulis, salah pronouns itu jelas beda arti. Ya, nulisnya salah, titiknya salah, itu jadi beda artinya jadinya. Ya, ini di sini artinya mereka adalah hamba-hamba yang maha pemurah. Di sini mereka bersama dengan yang maha pemurah. Ini jauh bedanya. Kemudian ada perbedaan vokal. Bahasa Arab menggunakan simbol kecil atau taskil di atas dan di bawah huruf untuk menunjukkan beberapa vokal suatu kata. Di sini kita melihat perbedaan lain di antara kedua Al-Quran ini. Mereka tidak menggunakan vokal yang sama di tempat yang sama. Ya. Ini menurut Hafs, ini dari Al-Quran surah 1 ayat 4. Ya. Dari Al-Fatihah ya ini ya. Di sini ayat 3. Di sini kiraat Hafs memiliki alif yang panjang berbentuk aktif participle yang berarti pemilik. Sedangkan Warsh kiraat adalah kata benda nomina yang berarti raja. Maliki yaumi, di situ maliki yaumi. Cuma beda satu huruf sih sebenarnya ya. Ya, itu tajwidnya yang jadi beda. Jadi kiroatnya beda. Maliki yaumi. Maliki yaumi. Jadi panjang pendeknya itu harokat beda. Itu beda. Oke. Ya. Yang berikutnya di Al-Quran surah 2 ayat 9. Yakdauna,
Di sini yuka Yukhadi'una. diuna. Iya, betul, Pak. Ya, di sini bedanya ya. Ini di sini jadi di Hafs itu mereka menipu. Mereka. Di sini jadi mereka berusaha menipu. Ya ini beda. Kalau ini sudah berhasil menipu, berarti kan yang di Hafs. Kalau misalnya di Wars ini mereka baru berusaha, belum berhasil berarti kan. Ada perbedaan vokal pada huruf pertama dari kedua kata ini. Qiraat Hafs membentuk kata jamak kerja pertama, sedangkan qiraat Wars merupakan bentuk ketiga. Ya, berbeda di situ ya. Mereka menipu atau mereka berusaha menipu. Ini berbeda jauh. Sebenarnya itu perbedaannya yang satu objek, yang satu subjek loh itu. Yang yakhda'una itu mereka menipu. Yang yukhadi'una itu mereka ditipu, Pak. Yang versi Warsh itu mereka ditipu. Jadi yang versi Warsh itu objek, yang versi Hafs itu subjek. Mereka yang menipu, bukan yang ditipu. Oh, berarti ini salah translate bahasa Indonesia nih ya? Betul, ada yang translate-nya salah. Nah, dia hampir sama-sama yang bawah, Pak. Yakzibuna yukadzibuna. Nah, ini betul nih. Nah. Oke, berarti yang ini mereka menipu atau mereka ditipu bedanya ya? Yang tadi? Iya. Oh, yang satu subjek, yang satu objek. Kalau dalam bahasa Arab itu yang satu fa'il, yang satu maf'ulun bih. Ya beda dong Pak, sama yang menipu, sama yang ditipu, benar nggak? Beda banget. Beda jauh. Ya. Kalau berusaha menipu itu masih dekat-dekat itu Pak. Kalau berusaha menipu masih dekat-dekat, sama-sama penipu kan. Yang satu ditipu, yang satu menipu. Nah, ini yang beda jauh Pak. Pelaku sama korban ya. Nah itu. Ya, berikutnya Al-Quran surah 2 ayat 10 sama Al-Quran surah 2 ayat 9. Di sini yakdibuna, di sini yukadibuna. Ya, di sini dikatakan mereka berbohong atau mereka dibohongi atau mereka mengingkari. Ada perbedaan vokal pada huruf pertama dari kedua kata-kata ini. Hafs merupakan bentuk kata kerja pertama, sedangkan qiraat Wars merupakan bentuk kedua aktif maupun pasif. Catatan kata ini muncul 2 kali dalam ayat ini. Oh, 2 kali, ada 2 yang berbeda di sini di Al-Quran surah ayat 9 ini. Oke. Silakan, Bu. Yakzibuna itu mereka berbohong. Artinya itu subjek. Yukadzibuna mereka dibohongi. Nah, ini nih kesalahan orang-orang pesantren ya. Bukan orang pesantren yang mengaku nih banyak nih. Saya kemarin temukan di beberapa media sosial yang mengaku dia lulusan pesantren. Mereka bilang saya itu ente tukadzib. Hah? Oh iya betul, ana ukadzib. Berarti kan saya dibohongi. Dia pengen bilang saya pembohong. Saya berbohong. Dia pakai kata ente tukadzib. Oh iya, saya bilang, ana ukadzib. Ya betul, saya memang ditipu. Nah, yang benar ya teman-teman muslim ya, terutama yang katanya beberapa orang mengaku lulusan pesantren, yang benar kalau kamu mau mengatakan orang itu kamu pembohong, kamu berbohong, itu takzib. Bukan yukadzib, bukan tukadzib, tapi takzibun. Artinya kamu berbohong. Ya. Karena kadzaba yukadzibu itu dibohongi menjadi maf'ulun bi alias yang menjadi yang korban, yang menjadi objek. Kalau kadzaba yakzibu itu yang berbohong. Itu loh. Nah, ini ya teman-teman ya. Wah, bagus ini Pak TR. Biar pengetahuan juga buat teman-teman muslim karena suka ngata-ngatain ente tukadzib. Iya betul. Sahih ana ukadzib. Kan saya yang dibohongin dengan ayat-ayat kalian. Nah, yang benar adalah kalau mau bilang kamu berbohong, ente takzib. Nah, itu baru betul ya. Nah, ini pelajaran buat teman-teman juga. Lanjut, Pak. Ya, ini lanjutnya Al-Quran surah 2 ayat 214 dan 212 di Wars ya. Hatta yakula. Yang satu lagi hatta yakulu. Ini bedanya sedikit ya. Sehingga mereka berkata sampai mereka bilang. Ada vokal yang berbeda pada huruf terakhir.
vokal fata yang digunakan dalam qiraat Hafs menempatkan kata kerja ke dalam mood subjunktif yang memberi arti pada partikel hatta sebelumnya, sehingga qiraat Warsh menggunakan vokal dhamma yang menempatkan kata kerjanya dalam suasana indikatif tidak sempurna yang memberi arti pada partikel hatta sampai. Iya, hatta yaqulu, hatta yaqula. Itu harokat yang berbeda di situ Pak TR. Ini nggak beda jauh ya Bu ya? Nggak beda jauh, cuman harokat yang berbeda. Oke. Nah ini yang lumayan jauh ini saya favorit saya nih Bu, per yang ini Bu. Kalau mau sama kasih contoh saya bisa kasih contoh ini. Ya, jadi Al-Quran surah 2 ayat 184 ya. Ini kayaknya boleh kita buka nih. Di sini ta'amu miskinin. Di sini ta'ami masakin. Iya. Nah, jadi bedanya adalah yang di Hafs penembusan dengan memberi makan orang miskin. Iya. Di sini penembusan dengan memberi makan banyak orang miskin. Iya, itu apa jamak Pak. Masakin itu jamak dari miskin. Jadi miskin ini satu orang miskin, masakin ini jamak. Maksud jamak itu lebih dari 2 orang, 3 orang ke atas kan? Nah, iya, kalau di bahasa Arab 3 orang ke atas. Ada beberapa vokal berbeda dalam kata-kata ini. Ini mengubah kata benda tunggal menjadi jamak, dan karenanya mengubah jumlah pria yang harus Anda beri makan untuk menebus diri Anda sendiri karena gagal berpuasa. Ya, kita baca ya ini ya. 2 ayat 184. Oke. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, di situ fidyatun ta'amu miskin. Oke, ini miskinnya cuma 1 orang. Nah, terus ta'amunya itu juga dia pakai dhamma. Coba kita yang ini Pak. Saya pengen ngecek yang di Warsh-nya. Ya, itu 85. Ayyama ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'ami masakin. Nah, ini ada 2 yang berbeda. Ya, ta'ami dia pakai harokat kasrah, yang tadi pakai harokat dhamma. Kemudian masakin itu jamak dari miskin, di orang-orang miskin. Jadi ada 2 perbedaan di situ, Pak. Ya, ini konteksnya harokat. Kita mesti ngerti nih, ini menarik ya. Ini kita baca artinya ya. Yaitu dalam kurung yaitu beberapa hari tertentu, maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan dalam kurung lalu tidak berpuasa, dalam kurung wajib mengganti sebanyak hari dalam kurung yang dia tidak puasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah dalam kurung yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, di sini ya. Oke, nah ini nih, poinnya di sini. Jadi kalau ini adalah sebuah kewajiban atau ritualnya teman-teman muslim yang puasa, kalau mereka batal puasa dalam 1 hari, dan sanggup membayar, mereka harus ganti di hari lain. Kalau berat, nggak mau ganti hari lain, harus bayar yang namanya fidyah. Nah, ini fidyah, pengertian fidyah ini apa gitu kan? Nah, kalau menurut Hafs, ini fidyah itu adalah memberi makan 1 orang miskin. Tapi kalau menurut Warsh, memberi makan banyak orang miskin, lebih dari 1 orang. Nah, kan gitu. Betul ya, Bu ya? Betul. Lebih dari 2, Pak. Lebih dari 2 orang, 3 orang ke atas. Miskinan nih, bedanya, 2. Bedanya apa? Ya bedanya ini kan ritual keagamaan kan? Ya, kalau misalnya kan masuknya syariat. Mana yang benar? Iya. Cukup, ini kalau misalnya pahalanya diterima Allah apa enggak kan? Ibadah puasanya diterima Allah apa enggak nih, menyangkut ini nih. Betul. Jadi kalau apakah misalnya 1 orang miskin cukup saja, betul. Sudah bisa memenuhi syarat
dari fidyah itu, atau beberapa 3 orang ke atas orang miskin. Jadi kalau misalnya nih, yang benar misalnya wars gitu, yang benar ya, memberi makan 3 orang miskin gitu, minimal 3 orang miskin gitu diberi makan ya. Tapi karena teman-teman yang muslim percayanya half, jadi cuma kasih makan 1 orang miskin. Berarti itu ibadahnya nggak diterima itu, ya kan? Padahal salahnya salah si wars, salah si half gitu. Dia salah untuk salah ngomong gitu, salah nulis, salah mentransmisikan. Jadi ibadahnya teman-teman muslim yang puasa batal, terus kasih, padahal kan sayang banget tuh ya, udah kasih 1 orang miskin gitu, udah puasa sekian lama, ada 1 hari batal, terus udah gitu dia kasih 1 orang miskin, ya itu jadi batal semua kan, padahal mestinya kasih makan 3 orang miskin gitu, kan kasihan. Betul. Cuma gara-gara 1 ini aja ya, ini beda jauh loh, ini fikih ya Bu ya. Betul. Ini udah masuk ke fikih nih, gitu. Ibadahnya diterima atau enggak nih kalau kasih makan 1 orang miskin. Jadi selama ini seumur hidup itu, Pak. Iya, syariat. Kan kasihan ibu dari kecil sampai dewasa gitu, puasa, udah puasa susah-susah berapa hari, udah capek, puasa, lapar segala macam. Terus udah gitu batal, kita kasih makan orang miskin gitu, 1 orang miskin. Diturutin bertahun-tahun begitu, ternyata salah. Yang benar misalnya yang harus mesti kasih makan 3 orang. Terus ketemu Allah gitu, dibilang, ya kamu salah gitu. Ibadah kamu selama ini nggak diterima, kamu masuk neraka. Kasihan. Kasihan sekali. Kamu nggak diselamatkan, tetap di neraka selamanya. Iya. Gitu. Kalau ngelihat gara-gara kan, ini doang. Betul. Istilahnya syariat yang mana yang mau dipakai? Apakah sesuai dengan harf atau wars? Ya kan syariat yang mana yang mau dipakai? Ya, Repotkan. Betul, karena berbeda ya antara Kristen sama Islam sama Muslim. Kalau kita mah bukan agama ritual kan, kita ada salah sedikit ya nggak masalah gitu. Nah tapi kalau teman-teman pakai denda-denda kayak gitu. Iya, Muslim kan agama ritual, mesti sesuai persis gitu. Kalau nggak beda, kalau nggak sama sedikit kan Allah kan marah kan. Betul ya Bu ya. Pahalanya nggak dapat bukannya dapat pahala. Iya, nggak dapat pahala. Nah, itu masalah Pak. Aduh, kasihan amat kalau misalnya gara-gara begini doang jadi berdosa gitu, kasihan ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini bedanya tuh jauh sekali ya, menyangkut syariah, menyangkut fikih. Oke, kita lanjut di Al-Quran surat 3 ayat 146. Di sini di haf itu katalah, di wars kutila. Oke, bedanya di sini dan banyak nabi berperang, katalah, di wars banyak nabi terbunuh. Berperang sama terbunuh beda. Orangnya mati atau tidak. Itu bukan berperang itu Pak, membunuh. Nggak ada kata perang. Perang itu harbun dalam bahasa Arab. Harb itu berperang. Yang satu membunuh, yang satu dibunuh. Oh gitu. Ini nggak ada kata perang itu. Perang itu harb bahasa Arabnya. Oke. Ya, jadi banyak nabi membunuh di sini atau banyak nabi dibunuh. Ada vokal yang berbeda dalam ayat ini, dalam kata-kata ini. Hal ini mengubah makna dari aktif menjadi pasif, sehingga mengubah makna ayat tersebut. Ya, di sini banyak nabi membunuh, di sini banyak nabi dibunuh. Iya, sama ini pakai yang tadi. Kita baca ya, sebenarnya mana sih? 3, 1, 4, 6. Sebenarnya kita langsung artinya aja ya. Iya, dia kan yang satu objek, yang satu korban. Ya, kita udah lihat ya. Sorry. Kita kayaknya nggak perlu baca bahasa Arabnya lagi deh Bu, kayaknya. Soalnya kan dari kita udah coba ya beberapa kali, memang benar gitu. Nih, betapa banyak nabi yang berperang mendampingi, ini membunuh ya, ini ya di sini ya, harusnya ya. Membunuh.
Ini Masa yang katanya di sini tadi dengan kata yang sama artinya berbeda, ya nggak mungkin, Pak. Ya, banyak nabi yang membunuh didampingi sejumlah besar pengikut-pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah. Ya, betapa banyak nabi berperang atau membunuh nih sebenarnya ya, didampingi sejumlah besar pengikutnya yang bertakwa. Atau yang benar, betapa banyak nabi yang dibunuh didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Nah, ini berbeda jauh. Ya jauh lah, Pak. Mereka Yang satu kan jadi subjek yang di sini. Yang satu jadi objek, jadi korban kan. Ya. Kayaknya kalau misalnya lihat begini, Bu, kayaknya yang benar wars ya. Kita coba lihat yang ayat sebelumnya, Pak. Ya, coba kita lihat ayat sebelumnya ya. Konteksnya gimana? Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dalam kurung dunia itu. Dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan dalam kurung pula kepadanya pahala akhirat itu. Kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nggak ada nyambungnya, Bu, sama ayat berikutnya juga, Bu. Betapa banyak. Nggak ada konteksnya ini. Sejumlah besar pengikutnya bertakwa, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Ya sebenarnya betul yang ini, Pak. Kan ini konteksnya membela Allah. Tuh, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar, ya kan? Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa di jalan Allah. Nah, kalau bisa juga ya, banyak nabi yang terbunuh. Kalau membunuh bukan bencana dong, Bu. Nah, iya makanya. Nah, mereka tidak jadi lemah. Ya iyalah, kalau membunuh mah nggak jadi lemah lah. Kalau dibunuh kan bisa jadi lemah. Ini kayaknya nggak tahu deh ini yang benar yang mana wars ya. Kalau menurut saya yang benar wars. Kalau menurut Bu Fadila yang benar Hafs. Ya kita nggak tahu yang mana yang benar ya. Kita nggak tahu juga nih. Kita tidak mempercayai kitab ini, Pak. Iya. Ya ini cuman buat teman-teman muslim ya, kalian hafalin. Nggak ngerti ya gitulah ya. Yang penting hafalin dapat pahala gitu katanya. Ini sebenarnya betul. Ini sebenarnya untuk mematahkan klaim mereka bahwa di seluruh dunia tuh Al-Quran itu kiroat dan segalanya tuh sama. Betul. Ya ini kan kalau misalnya kayak gini, Bu, misalnya yang ini nih ayat ini ya. Ini kan kalau misalnya salah ini kan belum fitnah, Bu, jadinya, Bu. Misalnya nih banyak nabi dibunuh, tapi dibilang banyak nabi membunuh, itu kan fitnah, Bu. Kalau salah, Bu. Iya. Iya dong. Nah, yang berperang sama gitu. Membunuh aja juga udah fitnah, Pak. Di situ bukan berperang tapi membunuh. Iya. Sekarang saya tanya Pak TR, konteks berperang itu seperti apa, coba? Wah, nggak tahu. Kalau kita buka KBBI, berperang tuh apa? Ada sebab akibat. Kalau membunuh tuh kadang-kadang nggak ada sebab akibat. Gua nggak suka, gua bunuh. Nah, itu aja sebab akibatnya. Ya, kalau berperang sih dua arah ya biasanya ya. Betul. Kalau membunuh sih satu arah tuh biasanya gitu. Iya, diam-diam gua matiin lu kan gitu kasarannya. Iya, betul. Dan kalau berperang tuh selalu ada alasan. Kalau membunuh kadang tanpa alasan. Alasan cuma karena benci. Oke, kita lanjut ya, Bu ya. Oke. Ya, berikutnya Al-Quran surah 5 ayat 67. Risalatahu risalatihi. Ada vokal berbeda pada dua huruf terakhir kata ini. Ini mengubah kasus dan pengucapan kata. Qiraat Hafs dalam kasus akusatif, sedangkan Wars dalam kasus genitif. Hal ini mencerminkan pemahaman yang berbeda terhadap tata bahasa kalimat. Betul. Ya ini cuma tata bahasa. Bisa dibuka nggak, Pak? Iya, tata bahasa. Bisa dibuka nggak, Pak? Saya pengen tahu yang betul yang mana. Oke. Ini kan sekaligus apa namanya? Grammar bahasa Arab sekarang. Gramatikal bahasa Arab ya. Iya. Oke. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhar rasulu
balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu. Oh, itu ya yang beda, risalatahu. Lam taf'al ballaghta risalatahu. Oke, betul kalau yang sini. Itu bahasa Arabnya. Ya Rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatihi. Nah, ini salah ini. Yang betul yang hafs, Pak, kalau sesuai dengan gramatika bahasa Arab. Kenapa? Saya bilang hafs yang betul. Di sini risalah itu kan surah. Atau ya risalah itu surat. Atau apa yang diutus bisa. Itu maf'ulun bi. Sesuatu yang maf'ulun bi atau menjadi objek itu biasanya harokatnya di atas. Nah, kalau dia harokatnya di bawah biasanya itu kena harfud jar sebelumnya. Nah, ini nggak kena harfud jar sebelumnya. Yang betul adalah penulisannya di hafs. Ini gramatika bahasa Arabnya ya. Oke. Ya, secara kita lanjut ya. Iya. Oke, ini di Al-Quran surah 28 ayat 48. Di hafs sihrani, di wars sahirani. Ada dua vokal berbeda dalam huruf pertama kata-kata ini. Mengubah kata dari sebuah partisip aktif dalam qiraat hafs menjadi kata benda dalam wars. Dengan demikian mengubah makna ayat tersebut. Dua karya sakti kayaknya salah translate. Sihirnya ya. Sihirnya, iya. Kata benda nggak itu maksudnya Pak ya? Sihirnya. Ya. Kalau yang di satunya, yang di wars itu yang pelakunya, iya, subjek berarti ya. Penyihirnya ya. Iya, berikutnya Al-Quran surah 66 ayat 12. Di wars ini juga sama tadi masakin, tadi sama kasusnya. Rabiha wa kutubihi sama rabiha wa kitabihi. Ada vokal yang berbeda yang digunakan untuk kitab atau buku. Perbedaan ini membuat kata qiraat menjadi jamak dalam hafs dan menjadi tunggal di wars. Hal ini mengubah makna ayat tersebut karena pada qiraat hafs Maria beriman pada seluruh kitab Allah, sedangkan pada kitab wars dia beriman pada kitab yang ada bersamanya. Iya, satu kitab doang. Ya, satu kitab atau banyak kitab. Iya, nah itu dia tuh. Oke, itu contoh-contoh perbedaannya ya antara hafs dan wars. Jumlah perbedaan. Sekarang kita telah membahas 4 jenis perbedaan antara kedua Al-Quran ini. Penambahan kata, perbedaan huruf, titik diakritik, dan vokal. Namun berapa banyak perbedaan antara kedua Al-Quran ini? Ada buku referensi Islam yang menjawab pertanyaan ini. Halaman judul di bawah ini diambil dari buku berjudul Bacaan Irama Naskah Utsman dalam kurung Al-Quran. Ya, ini bukunya ya. Dalam buku ini, penulis menampilkan teks hafs Al-Quran, namun menggarisbawahi kata manapun yang terdapat perbedaan di kalangan pembacanya. Perbedaan ini kemudian ditampilkan di margin. Penulis telah menggunakan sistem kode warna untuk menunjukkan pembaca mana yang berbeda. Jika varian kata di pinggirnya berwarna merah, ini menunjukkan bahwa pembacanya adalah Imam Wars. Silakan pelajari halaman di bawah ini dan kenali kata-kata yang digarisbawahi, kemudian kata-kata dengan kode warna sesuai di tepinya. Ini ya, ini jadi dikasih tanda-tanda nih, berbeda yang mana. Gitu. Udah ada orang yang meneliti ini. Ketika perbedaan berkode merah dihitung, ditemukan 1.354 perbedaan yang diterima antara Al-Quran Hafs dan Wars. Wow, 1.354 perbedaan. Wow, banyak ya. Itu baru 2 versi ya Pak ya, belum versi yang lain. Baru 2 versi. Betul, ini baru Hafs dan Wars. Belum lagi Kalun dan lain-lain sebagainya ya. Ini baru 2, baru Hafs dan Wars doang. Wow, banyak ini. Jadi intinya yang ingin kita sampaikan bahwa Al-Quran versi Hafs seluruh dunia sama, tidak berubah.
sama sampai titik komanya, tidak ada perbedaan makna, itu adalah sebuah kebohongan ya. Itu yang ingin kita sampaikan di sini. Kita bukan mau menghina atau menghujat. Kita cuma ingin kebenaran lah. Kita nggak ingin dibohongin. Oke. Kalau saya bilang Pak TR, ini bahkan kita membuka apa ya? Membuka cara berpikir mereka supaya mereka tahu, mereka bisa belajar. Sebenarnya mereka harus bersyukur dengan hal ini, gitu loh. Karena apa? Kita bukan hanya untuk mematahkan klaim mereka bahwa Al-Quran itu sempurna dari ujung dunia kutub utara sana sampai kutub selatan mungkin ya. Pokoknya seluruh dunia ini semuanya sama. Ternyata tidak. Kita mematahkan teori itu. Bukan cuma mematahkan teori itu, tetapi lebih kepada supaya teman-teman RT 6 ini mereka mau belajar lebih dalam lagi, lebih giat lagi tentang kitabnya. Itu intinya, Pak. Dan yang paling penting, ya, dan yang paling penting ya jangan pakai bohong-bohong deh, gitu. Ini zaman sekarang udah nggak zaman lagi pakai bohong-bohong. Itulah, ya, bukan mau menghina, cuman kenyataan gitu loh. Kita ngomong tentang kebenaran kan, kita ngomong soal agama. Ya kita beragama kan bukan untuk berbohong dan dibohongin, gitu loh. Kalau memang yang berbeda, nggak sama sedunia, ya ngomong aja apa adanya, gitu. Betul. Gitu loh. Nabinya kan bilang, Qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Nah itu. Oke. Ini lanjut ya. Kita lanjut sedikit ya, coba ya. Ada yang penting nggak? Perbedaan basmalah. Ada perbedaan lain antara kedua Al-Quran ini, yaitu basmalah. Basmalah adalah kalimat dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pemberi Rahmat. Baik Al-Quran versi Hafs maupun Warsh memiliki basmalah di awal setiap surah kecuali surah ke-9. Namun meskipun kedua Al-Quran ini memiliki basmalah, pemahamannya sangat berbeda. Bagi Imam Hafs, basmalah merupakan bagian dari wahyu dan ayat pertama setiap surah. Sedangkan Imam Warsh, basmalah bukanlah ayat pertama, melainkan tambahan seperti judul surah. Abu Amr Yasir Kadi menjelaskan hal ini. Basmalah adalah kalimat yang muncul di awal setiap surah Al-Quran kecuali surah At-Taubah, dan bunyinya sebagaimana diketahui Muslim. Ini ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pemberi Rahmat. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Al-Quran mengenai apakah kalimat ini boleh dianggap sebagai ayat di awal surah, khususnya surah Al-Fatihah, ataukah ini hanya sekedar ungkapan berkah di antara keduanya, surah dan yang dimaksud, dan dimaksudkan untuk mengidentifikasi di mana surah berakhir dan surah berikutnya dimulai. Cuma penanda doang kah atau bukan? Para ulama sepakat bahwa basmalah merupakan bagian dari surat At-Taubah dan merupakan ayat Al-Quran pada Al-Quran surah 27 ayat 30, tetapi berbeda pendapat mengenai statusnya di awal surah-surah tadi. Kayaknya nggak perlu ya. Ini yang kayaknya ya nggak gitu penting lah. Gitu. Sejauh perbedaan mempengaruhi makna. Nah ini kayaknya yang penting. Oke, kita lanjut ya ke sini ya. Sejauh perbedaan mempengaruhi makna. Saya sering diberitahu oleh umat Islam bahwa perbedaan antara Al-Quran ini hanya masalah dialek, aksen, atau pengucapan yang tidak mempengaruhi maknanya. Namun, tidak demikian. Contoh-contoh yang diberikan sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaannya lebih signifikan. Mengubah subjek kalimat, apakah kata kerjanya aktif atau pasif, tunggal atau jamak, bagaimana tata bahasa kalimat tersebut harus dipahami, dan apakah basmalahnya benar atau tidak. Bahkan sebagian wahyu di awal setiap surah. Ini adalah perbedaan makna, bukan dialek. Subi Al-Sali merangkum perbedaan tersebut menjadi 7 kategori. Yang pertama, perbedaan indikator gramatika, i'rab. Terus ada perbedaan konsonan. Yang ketiga, perbedaan kata benda apakah tunggal, ganda, jamak, maskulin, atau feminin. Yang keempat, perbedaan di mana terdapat substitusi suatu kata dengan kata lain. Yang kelima, perbedaan akibat pembalikan susunan kata pada ungkapan, di mana pembalikan tersebut bermakna dalam bahasa Arab pada umumnya atau pada struktur ungkapan pada khususnya. Perbedaan karena adanya penambahan atau pengurangan kecil sesuai dengan adat istiadat orang Arab.
Yang ketujuh, perbedaan karena kekhasan dialektis. Oleh karena itu, pernyataan bahwa perbedaan tersebut hanyalah masalah dialek dan tidak mempengaruhi makna adalah salah. Membandingkan Al-Quran yang lebih banyak, penyelidikan kami sejauh ini hanya mempertimbangkan dua Al-Quran yang berbeda. Namun, seperti yang telah kita lihat di awal artikel, masih banyak Al-Quran lain yang juga dapat dikaji. Buku di bawah ini menjelaskannya. Ini adalah Al-Quran yang mencantumkan varian dari 10 pembaca yang diterima. Wow, ini ada lagi ya. Ini mempermudah pembacaan apa yang telah diturunkan. Penulisnya Muhammad Fat Karun, kolektor 10 bacaan. Dalam Al-Quran edisi kali ini, Muhammad Fat Karun telah mengumpulkan varian dari 10 pembaca yang diterima dan dimasukkan ke dalam margin Al-Quran House edisi Mesir tahun 1924. Ini bukanlah sebuah varian, hanya varian dari 10 varian yang diterima pembaca. Sesuai dengan judul bukunya, hal ini memudahkan untuk mengetahui varian bacaannya karena tercantum dengan jelas. Di bawah ini adalah halaman dari referensi Al-Quran ini. Anda dapat melihat pembacaan varian yang tercantum di margin, ada sekitar 3.000 varian. Saat ini tersedia terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris yang mencakup terjemahan sekitar 30% varian antara 10 qiraat yang diterima. Ini sampul dan halaman contohnya. Variannya ditampilkan dalam warna merah dengan bacaan alternatif di catatan kaki. Jika dihitung, ditemukan 965 varian. Untuk membeli Al-Quran ini, lihat lampiran 9. Ya, ini ya. Jadi di sini udah ada tuh keterangannya, diterjemahkan juga. Varian lebih banyak dibandingkan 10 qiraat yang diterima, bahwa ini adalah kumpulan ensiklopedi 6 volume yang mencatat sebagian besar varian yang diketahui. Judulnya Mu'jam Al-Qiraat Al-Quraniyah Ma Makadimah Fikirat Wa Asyar Al-Qura, ensiklopedi bacaan Al-Quran dengan pengantar bacaan dan pembaca ternama. Halaman di bawah ini berasal dari ensiklopedi ini dan menunjukkan varian surah terakhir Al-Quran. Kolom di sebelah kanan menghitung jumlah total varian yang terdaftar untuk semua surah. Ini menyatakan 10.243 varian. Wow. Ada 10.243 varian. Ini datanya. Ini ya, dicatat, dihitung. Oke, kesimpulan. Kami memulai artikel ini dengan mempertimbangkan klaim umum Islam berikut ini. Tidak ada kitab lain di dunia ini yang menandingi Al-Quran. Fakta yang mencengangkan tentang kitab Allah ini adalah bahwa kitab ini tidak berubah, bahkan sampai 1 titik pun selama 1.400 tahun terakhir. Tidak ada variasi teks yang ditemukan di dalamnya. Anda bisa mengecek sendiri dengan mendengar pengajian umat Islam dari berbagai belahan dunia. Prinsip dasar Islam halaman 4. Klaim ini salah. Semua bukti Islam menunjukkan bahwa terdapat berbagai Al-Quran yang digunakan di seluruh dunia saat ini. Mereka berbeda dalam kata-kata, huruf dasar, diakritik, vokal, dan basmalah. Dan ini mengubah arti dan kalimat, serta jumlah kata di dalam Al-Quran. Tidak semua Al-Quran sama. Para pemimpin Islam harus berhenti membesar-besarkan Al-Quran. Jika Anda seorang Muslim, mohon jangan percaya atau membuat klaim ini. Jika Anda seorang Kristen, jangan percaya pernyataan berlebihan ini. Artikel ini hanya membahas berbagai Al-Quran yang digunakan di dunia saat ini. Jika Anda ingin mempelajari Al-Quran dalam sejarah awal Islam, bacalah Pelestarian Al-Quran. Ya, oke. Ini sepertinya selanjutnya kita nggak perlu lagi untuk baca ya. Karena masih banyak lagi nih. Teman-teman kalau mau baca, baca sendiri. Ini websitenya kita sudah beritahu di answering-islam.org/green-7.htm. Oke, kita bukan mau menghina, kita cuma mau memberitahukan apa yang benar. Ini adalah informasi apa adanya, teman-teman bisa cek sendiri. Dan teman-teman kalau mau cari, silakan cari. Tadi negaranya pun juga udah dikasih tahu ada di negara mana aja. Kalau misalnya teman-teman mau ke sono, silakan ke sono, belilah, terus dilihatlah satu persatu ini benar nggak begitu ya? Oke? Ya. Betul Pak. Ya. Oke. Ini apa jadi kesimpulannya? Silakan Bu. Closing statement Bu. Oke. Closing statement silakan.
lagi-lagi kita dihadapkan sesuatu yang bikin kita speechless ya, apalagi saya yang dulu kan selalu gemar-gemor Al-Quran itu sempurna, baik secara tata bahasa Arab, kemudian kesusastraannya, artinya, kemudian apa namanya, susunannya, semuanya sempurna, dan bacaannya semua menjadi satu. Artinya tidak ada yang berbeda di belahan dunia manapun, semua menjadi satu, sama semua. Itu kan klaim yang saya imani dulu, Pak. Nah, beberapa waktu lalu yang kita bahas mengenai gramatika bahasa Arab, sekarang terjawab kan sebenarnya. Jawabannya adalah bahwa memang satu, tadi ada beberapa gramatika yang berbeda antara Hafs dan Warsh. Kemudian perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Nah, perbedaan ini juga bukan hanya kiroat saja, bukan masalah logat. Sama dengan kata apa ya, Maroko bilang solla itu sollo. Bukan masalah itu, bukan masalah logat. Kalau logat misal Yaman, Syria, Maroko dan Arab Saudi bilang kolbu, itu mesti kolbu. Mesir dan Libanon itu berbeda, bilangnya olbu atau ulbu. Kan beda, itu dialek atau kiroat. Nah, ini yang jadi masalah bukan kiroat saja, tetapi maknanya yang berbeda. Dari penulisan i'rabnya, kemudian apa namanya, dari sorofnya, itu berbeda. Ya, banyak perbedaan-perbedaan. Ini baru 2 versi yang kita ungkapkan, belum lagi versi yang lain. Kita nggak tahu berapa banyak yang berbeda di antara beberapa versi ini. Kita belum cek. Ini baru 2 aja udah bikin pusing Pak TR. Nah, ini baru 2 loh, 2 aja udah bikin pusing. Jadi klaim-klaim itu terbantahkan semua satu persatu, ya. Jadi kita apa ya, ini semua sebenarnya menjawab konten kita yang sebelumnya Pak TR kan, kritik teks gramatikal Al-Quran, ya kan. Nah, itu menjawab semuanya ini sebenarnya, karena itu juga saya waktu itu sempat apa namanya dikritik yang katanya mu'alaf cerdas itu, siapa, Natalia Irene, yang katanya kata kabir dan kasir itu artinya sama. Kabir itu besar, kasir itu banyak. Dia bilang sama aja, walaupun berbeda kiroatnya, besar dan banyak itu sama. Sejak kapan besar dan banyak sama? Itu baru rumah saya besar sama rumah saya banyak, itu beda. Ya beda lah Pak, anak kecil juga beda paham Pak. Nah itu ya, jadi stoplah klaim-klaim ya, klaim-klaim oh paling sempurna, semuanya sama. Nah, ini kita di sini membuka apa ya, akal pikiran lah mungkin ya Pak TR ya, teman-teman yang RT 6 ya, biar mereka juga mau belajar kayak kita orang Kristen ini kan juga belajar. Orang Kristen itu makanya saya selalu bilang syarat mutlak jadi oten itu harus cerdas. Intinya mau belajar, syarat mutlak. Jadi di sini kita sama-sama belajar bahwa yang kita buka ini adalah sebenarnya lanjutan dari apa yang sudah pernah kita apa ya, yang sudah pernah kita bongkar sebelumnya gitu loh, bahwa kesalahannya oh ini kita cek di gramatikanya mana yang benar, apakah Hafs yang benar atau Warsh yang benar. Menurut terjemahnya mana yang benar, Warsh yang benar atau Hafs yang benar. Nah, kadang-kadang kan memang Al-Quran ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak sekali antara ayat satu dengan ayat yang lain itu nggak nyambung. Ayat yang misalnya ayat yang ini dengan ayat satu ayat sebelumnya aja suka nggak nyambung. Jadi kita nggak bisa klaim oh bahwa Hafs lah yang benar, oh Warsh lah yang benar, enggak. Nah, dari sini banyak kita belajar sebenarnya, terutama teman-teman Muslim, ya. Yang mana yang mau kamu pilih, Hafs atau Warsh? Nah, seperti Pak TR bilang tadi, yang masalah apa tadi? Masalah membayar fidyah itu. Membayar fidyah itu kan repot. Kita biasa pakai Hafs.
Kalau Hafs bilang, cukup memberi makan 1 orang miskin aja. Ternyata ketentuannya yang dipakai yang di Warsh. Minimal 3 orang miskin. Nah, mana yang mau dipakai? Ternyata syariatnya yang dipakai yang di Warsh. Nah, kan repot ini. Oh, berarti selama ini nggak sah. Istilah mereka kan kayak gitu, Pak. Nggak sah bayar dendaku. Aku cuma membayar 1 orang miskin. Ternyata yang disuruh tuh minimal 3. Nah, mau apa? Akhirnya sepanjang tahun kita puasa, bertahun-tahun berpuasa, kemudian kita membayar fidyah itu selama ini salah. Kan begitu ujungnya. Jadinya. Nah, itu kan membuat umat ya bingung mau mana yang akan mau diikutin gitu, Pak. Gitu dari saya. Sebenarnya kita sama-sama belajar kayak begini nih. Ya untuk kita sih sebenarnya nggak ada untungnya, tetapi ini sebenarnya menjadikan berkat buat mereka. Akhirnya mereka mau membuka mata mereka, kemudian pola pikir mereka tuh akhirnya tercerahkan. Jadi klaim-klaim selama ini kan bisa terpatahkan. Begitu Pak TR dari saya. Ya, thank you Bu Fadila. Ya, teman-teman, klaim yang besar itu butuh pembuktian yang besar ya. Jadi Setuju. Kita udah sering lah dengar seperti yang diklaim itu Al-Quran seluruh dunia sama, tidak berubah sampai titik komanya dan lain sebagainya. Ya, udahlah, berhentilah ngomong seperti itu berbohong gitu. Kalau misalnya berbohong seperti itu, ya jangan salahin kita juga kalau kita nganggapnya tuh Islam itu adalah agama yang membohong gitu. Karena perkenalan aja udah bohong, gimana dong gitu. Ya, kita juga nggak pengen sebenarnya bilang Islam itu agama bohong. Ya, tapi kenyataannya begini gimana? Kita memang tiap kali dibilangin Al-Quran seluruh dunia sama, segala macam. Ternyata setelah kita cek kan ternyata nggak sama tuh. Ternyata itu adalah klaim bohong, gitu. Jadi teman-teman yang merasa ternista, atau merasa dihina, ya bukan masalah menista atau menghina. Kita nggak ada menghina atau menista. Kita cuma melihat pembuktian. Soalnya kan kita cari kebenaran. Kita bukan cari kebohongan kan, kita cari kebenaran. Oleh karena itu, ya kita mesti periksa. Ternyata bohong, gimana dong? Kamu juga nggak suka kan dibohongin, gitu. Ya, jangan ada orang yang suka dibohongin, apalagi ini urusan agama. Tentang surga neraka, teman-teman sendiri. Tentang surga neraka kamu loh. Kamu dibohongin loh selama ini tentang Al-Quran. Kalau teman-teman muslim nih, kalau kamu sendiri pernah percaya begitu, bahwa Al-Quran seluruh dunia sama, seluruh titik komanya, dan tidak pernah berubah, ketahuilah kamu selama ini tuh ternyata dibohongin. Gitu. Bukan buat kita menghina kamu, tapi ya itu memang kenyataan gitu loh. Mau ngomong apa lagi? Gitu. Kamu selama ini dibohongin. Ya, jadi cobalah berhenti untuk berbohong dan dibohongin. Kita ini beragama untuk cari kebenaran kok. Kita bukan cari kebohongan, ya. Oke, mungkin cukup aja sampai situ. Sekian video kali ini. Yesus Kristus berkati kita semua. Amin. حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا